siang. Saya minta satu orang untuk pimpin doa. Siapa? Silakan maju. Ya. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, coba lihat di kanan dan kiri kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada semua ya? Oke. Untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang silakan maju. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bangsaku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baiklah anak-anak. Yang lalu kita belajar materi apa? Ya. Coba. Ada berapa ciri teks deskripsi yang sudah diajarkan kemarin? Satu orang aja. Berapa? 4. Coba sebutkan salah satu. Lupa? Ya. Apa? Ya, salah satunya adalah menggambarkan objek sejelas-jelasnya. Masih ingat ya? Oke, yang kedua yang di belakang. Melibatkan kesan indera. Masih ada yang ingat kesan indera itu seperti apa? Ada berapa indera? 4, 5? Ada 5 ya? Ya, yang di belakang coba sebutkan salah satu. Indra. Lupa. Indra pernapasan. Ada indra apa lagi? Ada indra pendengaran, penglihatan, ada indra penciuman, dan ada indra
Terasa ya? Ya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, ciri yang ketiga, membuat pembaca seakan-akan merasakan. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan suatu objek itu atau membaca teks deskripsi, setelah kita membaca, kita diajak seakan-akan kita melihat atau merasakan apa yang dideskripsikan. Itu ya. Yang terakhir, ya, menjelaskan ciri bagian secara rinci. Ya, misalnya objek yang mau dijelaskan itu tentang pantai. Bagian-bagian dari pantai itu apa saja? Misalnya ada pasir, ada batu karang, ada apa lagi? Ada perahu, ada air laut, itu ya, bagian-bagian dari pantai. Ya, jadi selalu ingat ya, ada 4 ciri teks deskripsi. Sekarang kita mulai materi kita, yaitu berkaitan dengan struktur teks deskripsi. Ada yang sudah tahu? Ada berapa struktur teks deskripsi? Ada 3. Betul? Coba sebutkan. Struktur yang pertama itu apa? Tiga ya? Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu adalah, coba lihat. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada menjelaskan struktur teks deskripsi. Ya. Sebentar kalian harus tahu apa saja struktur teks deskripsi. Itu yang pertama, tujuan yang pertama. Siswa dapat mengetahui apa saja struktur teks deskripsi. Yang kedua, ya, supaya siswa dapat menentukan bagian identifikasi dari struktur itu, bagian identifikasi dan bagian deskripsi bagian ya pada teks yang disajikan. Itu tujuan yang kedua. Dan yang terakhir adalah ya, di situ menurutkan kalimat atau paragraf sesuai dengan struktur teks deskripsi. Ya. Itu ya tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Sekarang kita masuk pada struktur teks deskripsi. Ada berapa tadi? Ada? Yakin 4? Ya, ada 3 ya. Yang pertama itu ada 3 struktur teks deskripsi. Ingat-ingat. Yang pertama, struktur apa yang pertama? Di buku teks ada. Coba kalian buka buku teksnya. Struktur yang pertama itu apa? Ada identifikasi atau deskripsi umum. Apa itu identifikasi? Apa? Belum baca? Ya. Coba perhatikan di layar situ. Di situ identifikasi atau deskripsi umum. Itu struktur yang pertama. Identifikasi itu kita atau penulis mulai menentukan identitas dari suatu objek. Misalnya kemarin saya sudah jelaskan objek di situ
bisa saja berupa benda, nama tempat atau nama orang ya. Ya, misalnya kemarin saya jelaskan pantai misalnya. Berarti yang pertama itu tentukan dulu identitas dari nama pantai itu ya. Pantainya di mana, nama tempat itu apa, itu ya yang pertama. Yang kedua ada apa di situ? Ada deskripsi bagian. Berarti bagian-bagian dari objek itu. Contohnya kemarin adalah objek itu pantai misalnya. Bagian-bagian dari pantai itu apa saja? Ada? Ya, bagian-bagian ya yang merupakan identitas dari pantai itu. Ada pasir misalnya. Ya, ada pohon kelapa misalnya, kalau ada pohon kelapa. Ada batu karang. Ada perahu. Ya, semua yang ada di pantai itu. Misalnya kalau kita mau mendeskripsikan pantai Parangtritis, ada apa saja di pantai Parangtritis itu? Itu bagian-bagian dari objek. Ya. Yang ketiga, ada penutup atau simpulan. Ya. Biasanya kalau di penutup itu bisa ada dan bisa tidak. Ya. Di situ penutup atau kesimpulan itu biasanya adalah kesan. Ya, berisi kesan dari penulis. Gitu ya. Jadi struktur teks deskripsi itu ada berapa? Ada 3. Apa yang pertama tadi? Lupa memang? Yang ada di buku teks itu. Coba lihat. Apa yang pertama? Identifikasi atau deskripsi umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Dan yang terakhir ada simpulan atau penutup ya. Oke. Sekarang silakan duduk dalam bentuk kelompok yang sudah saya bagikan. Ya. Sesuai dengan nomor yang saya sudah bagi. Yang dapat nomor 1 silakan bergabung ke kelompok 1. Begitu seterusnya. Duduk dalam bentuk kelompok. Sekarang Pak Guru akan bagikan tugasnya. Sudah lihat tugasnya? Sesuai dengan materi tadi tentang struktur teks deskripsi ya. Struktur teks deskripsi. Di situ sudah ada teksnya. Sekarang coba kalian susun teks itu menjadi sebuah teks deskripsi yang benar sesuai dengan struktur teks deskripsi. Teks yang ada di situ masih dalam bentuk acak. Yang pertama tadi dari struktur itu ada identifikasi atau deskripsi umum. Berarti dia membahas tentang objek apa yang akan dibahas, namanya. Itu berkaitan dengan pantai Parangtritis. Yang bagian 2 itu struktur yang kedua, berarti di situ sudah menjelaskan bagian-bagian dari objek. Bisa? Ya. Silakan kerjakan dulu sambil saya pantau. Sekarang kalian sudah terima tugasnya. Saya harapkan kalian mengerjakan itu dalam waktu 15 menit. Bisa? Bisa tidak? Bisa ya? Nah.
kerjakan dalam waktu 15 menit. Setelah itu, setiap kelompok harus ada perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, tingkatkan tugas mereka satu orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan dikerjakan sambil berguru pantau ya. Harus diskusikan. Sekarang saya minta kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan, siapa yang mewakili kelompok 2? Maju sudah. Silakan kelompok 2. Saya akan membacakan Hasil kerja kelompok kami. kelompok kami. Identifikasi adalah penulis mulai membentuk identifikasi dari topik dalam teks tersebut. 2. Deskripsi bagian adalah penulis mulai menentukan bagian-bagian yang menulis yang akan dideskripsikan atau dibahas. 3. Susunan deskripsi yang sesuai dengan struktur adalah salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis, tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dan terjual. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat sesuatu terang besar yang oleh siap menjaga kesimpulan objek yang datang setiap saat. Sudah? Oke, kita berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. 3. Silakan. Serius. Salah satu adalah wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Nomor 1 dulu. Deskripsi umum apa? Deskripsi umum adalah Ya. salah satu adalah wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. 2. Sebutkan
deskripsi yang sesuai adalah banyaknya kepala wisata yang selalu mengunjungi pantai Paracletus ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari perkunjungan. Itu saja. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan sekarang kelompok terakhir, kelompok 1. Suara yang keras lagi. Sudah? Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sudah semua ya. Dari ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tadi saya lihat kelompok 3 belum menjawab yang nomor 1 ya. Ya. Apa itu deskripsi umum dan deskripsi bagian? Langsung di nomor 2 tadi. Tentang struktur teks deskripsi. Kita lihat yang pertama tadi, deskripsi umum. Deskripsi umum itu adalah apa tadi? Penulis mulai menentukan identitas dari topik yang akan dibahas. Itu ya. Yang deskripsi bagian, penulis mulai mendeskripsikan bagian-bagian dari objek ya. Itu tadi. Dan nomor 2, strukturnya yang benar itu adalah apa yang benar? Paragraf keberapa? Paragraf kedua ya. Ya, paragraf kedua yang ada di tengah itu. Setelah paragraf kedua, baru paragraf pertama. Yang kalimat pertama itu. Dan terakhir itu paragraf ketiga. Itu struktur dari teks tadi yang benar. Benar semua tadi itu? Ada yang salah?
Ada yang salah tadi? Tidak ya? Untuk nomor 2 saya rasa benar semua ya. Hanya nomor 1 tadi, kelompok 3 lupa menjawab pertanyaan nomor 1 tentang deskripsi umum dan deskripsi bagian. Oke? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Oke, karena waktunya sudah mau hampir habis, jadi pembelajaran kita pada siang hari ini kita belajar tentang teks deskripsi. Bagian apanya? Ya, ciri-ciri teks deskripsi. Apa lagi? Struktur teks deskripsi. Jadi pembelajaran kita pada siang hari ini kita belajar tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu adalah deskripsi umum ya. Yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang terakhir ada penutup atau simpulan. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian termasuk dalam deskripsi bagian itu apa saja? Identitas dari yaitu bagian-bagian dari objek ya. Sedangkan deskripsi umum itu adalah identitas dari objek ya. Ya, itu ya. Jadi yang kita bahas hari ini struktur teks deskripsi. Sekarang silakan buka buku tugas kalian. Saya akan kasih tugas rumah. Ya, ada di situ. Oke, sekarang silakan tulis soalnya. Ada 2 nomor. Yang pertama itu serasa bisa kerja, karena sudah ulang-ulang ini. Nomor 2, jelaskan penginderaan yang digunakan pada teks deskripsi tersebut. Dari teks yang ada di atas itu, penginderaan apa yang digunakan? Bisa ya? Kamar tidurku tidak terlalu luas, hanya ukuran 3x4. Bisa tahu kamar itu hanya ukuran 3x4 menggunakan indera apa? Tugas rumah, silakan dijawab, dikerjakan di rumah. Oke, baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Saya minta 1 orang lagi untuk pimpin doa. Ya, silakan. Sikap sempurna. Duduk semuanya. Jangan berkata. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Terima kasih ya. Oke, silakan siap.